Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah berhasil menciptakan sebuah senjata peringkat transenden dan juga mengecek beberapa status senjata tersebut, Kang Wu pun mengubahnya menjadi sebuah cincin. Setelahnya, Han Sol pun menghampiri Kang Wu. Lalu ia berkata, "Tuan Kang Wu, apakah kau tidak apa-apa?" Dan Kang Wu pun menjawab, "Ya." Lalu Han Sol kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan senjata yang kau buat? Apakah berhasil?" Kang Wu pun menunjukkan cincinnya yang saat itu langsung berubah menjadi sebuah pedang kecil. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Han Sol sedikit terkejut, yang mana itu mengartikan juga jika pembuatan senjata berhasil. Han Sol kembali berkata, "Tuan Kang Wu, saat Anda membuat senjata, Yongju menghubungiku. Ia berkata ada hadiah yang akan diberikan kepadamu." Ini mengacu pada kejadian yang terjadi di Jepang. Mendengar hal tersebut, Kang Wu pun berkata, "Baiklah, mari kita mampir dulu ke Guild Red Rose karena tidak ada lagi yang harus aku kerjakan." Beberapa saat kemudian, ia pun tiba di Guild Red Rose. Lalu Yongju pun memberikannya sebuah kotak lalu berkata, "Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Kurosaki Yuri kepadamu. Ia menitipkannya kepadaku, jadi bukalah dan lihat apa isinya." Kang Wu pun mulai memeriksa. Pertama, ia melihat sebuah tulisan yang mana itu merupakan permintaan maaf dari Kurosaki Yuri. Karena sebagai penyelamatnya ia malah dituduh sebagai penculiknya. Tentu saja itu membuat Kang Wu heran. Padahal ia yang paling mendapat banyak bantuan dari Kurosaki Yuri. Jadi mengapa ia meminta maaf? Apalagi Yuri juga memberikan sebuah uang sebesar 30 juta dolar Amerika. Tentunya itu bukanlah jumlah yang kecil walaupun ia merupakan cucu dari kaisar. Tapi ada satu hadiah yang membuat Kang Wu terheran-heran karena di dalam kotak lainnya ada boneka dengan ukuran yang agak besar. Ia bertanya-tanya, kenapa Kurosaki Yuri memberikan boneka gurita kepadanya. Beberapa hari setelahnya, Kang Wu pun mulai bereksperimen terkait senjata baru yang belum lama ia buat, yaitu kunci lautan energi iblis. Nah, senjata ini memang bisa berubah bentuk sesuai keinginan Kang Wu, tapi senjata tersebut harus terlebih dahulu pernah dibuat oleh Kang Wu dan Kang Wu juga harus mendaftarkan senjata tersebut. Barulah setelahnya Kang Wu bisa mengubah senjata tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kang Wu. Intinya gini, biasanya kan Kang Wu membuat sebuah senjata dengan menggabungkan beberapa otoritasnya. Itu membutuhkan waktu. Tapi jika senjata yang pernah Kang Wu buat itu sudah terdaftar di dalam kunci lautan energi iblis, maka Kang Wu bisa menggunakannya tanpa harus membuatnya lagi. Karena dari cincin yang Kang Wu gunakan itu langsung bisa berubah bentuk menjadi senjata tersebut. Pokoknya gitu deh. Dan untungnya Kang Wu telah mencapai tubuh energi ekstrim. Dengan begitu ia bisa menggabungkan beberapa otoritas tanpa susah payah. Tapi ada satu hal yang mengganggunya, yaitu pembatasan level. Sampai saat itu ia masih belum bisa melampauinya atau membukanya. Kang Wu sempat mengingat perkataan Yongju bahwa mungkin saja ia telah dikutuk. Kang Wu telah melakukan berbagai macam hal, termasuk telah mencapai tubuh energi iblis, tapi pembatasan level masih belum dicabut. Itu membuatnya pusing. Kang Wu sebetulnya sempat memiliki sebuah ide, yaitu mencari anggota kultus iblis dan menghancurkannya. Kenapa begitu? Karena setiap kali ia berurusan dengan kultus iblis lalu mendapatkan hasil yang baik. Tapi sayangnya sulit bagi Kang Wu untuk menemukan mereka begitu saja. Sebetulnya Yongju telah mendapatkan informasi jika ada markas kultus iblis di Rusia. Akan tetapi Rusia sangatlah luas dan membutuhkan waktu yang lama untuk menemukannya. Pada akhirnya Kang Wu pun hanya bisa pasrah. Keesokan harinya
Kang Woo bersantai di dalam rumah sambil menonton TV. Lalu Echidna pun terbangun. Ia duduk di atas Kang Woo, tapi Kang Woo berkata, "Jangan duduk di sana." Echidna menolak, menurutnya itu sangat nyaman. Lalu Kang Woo pun memindahkannya. Ia bertanya, "Apakah ada acara TV yang ingin kau tonton?" Dan Echidna pun menyebutkan acara tersebut. Itu adalah acara di mana menurutnya karakter utamanya sangatlah lucu. Tapi sebelum itu Kang Woo mencari beberapa berita dan ternyata ia menemukan berita menarik, yaitu ada player tingkat dunia dari Rusia yang dijuluki Pedang Keadilan datang ke Korea untuk menemui Kim Si-hyun. Dikatakan ia tertarik kepada Kim Si-hyun setelah mendengar dan melihat insiden yang terjadi di stasiun Sapporo terdahulu. Oh ya, nama player tingkat dunia Rusia ini adalah Alex Osborne. Kang Woo sempat mengejek nama panggilannya, Pedang Keadilan, sungguh konyol. Lalu ia pun mulai membuka smartphone-nya dan mencari informasi terkait dengan Alex Osborne. Ada banyak komentar di sana, terutama jika itu berkaitan dengan kedatangannya ke Korea dan ingin bertemu dengan pedang naga Kim Si-hyun. Setelah mendapatkan informasi, Kang Woo merasa tidak nyaman. Lalu ia pun berdiri dan berkata kepada Echidna jika ia ingin menemui Kim Si-hyun. Dan kebetulan party Kim Si-hyun sedang berburu di gerbang kelas A. Echidna pun ikut bersama Kang Woo. Beberapa saat kemudian di sebuah kafe dekat gerbang kelas A, setelah mendapatkan informasi jika Kang Woo ingin bertemu dengan Kim Si-hyun, party Kim Si-hyun pun memutuskan untuk berhenti berburu. Kang Woo pun langsung menjelaskan jika kedatangannya ingin berbicara terkait dengan Alex Osborne yang ingin menemuinya, dan ternyata Si-hyun telah mengetahui hal tersebut. Kang Woo merasa heran bagaimana ia tahu info tersebut padahal mereka sedang berburu, dan ternyata ada beberapa orang yang mengenali Kim Si-hyun dan memberitahukan informasi tersebut. Melihat ekspresinya, Kang Woo pun bertanya, "Apakah kau senang?" Dan Si-hyun pun menjawab, "Ya, aku sangat senang. Ia adalah pedang keadilan, seseorang yang berdiri di hadapan orang lemah." Karena tidak terlalu senang dengan topik tersebut, Kang Woo pun mengubahnya. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan perburuan dan levelmu?" Dan ternyata Si-hyun telah mencapai level 60. Itu membuat Kang Woo terkejut. Ia kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan pembatasan level?" Dan ternyata Si-hyun tidak memiliki pembatasan. Itu membuat Kang Woo kesal. Padahal ia telah lama berada di pembatasan level, tapi ternyata Si-hyun sama sekali tidak memilikinya. Beberapa anggota party juga telah berada di pembatasan level kecuali Eun B yang baru berada di level 55. Semua orang juga merasa iri dan juga kesal kepada Si-hyun karena ia tidak memiliki pembatasan level. Lalu Si-hyun pun kembali mengalihkan pembicaraan. Ia bertanya kepada Kang Woo apakah ia harus menemui Alex Osborne secara langsung, dan Kang Woo pun menjawab, "Tidak perlu, aku yakin ialah yang akan menemuimu." Dan benar saja, tak lama kemudian seseorang pun memasuki kafe dan langsung menemui Kim Si-hyun, dan tentunya itu adalah Alex Osborne. Ia pun langsung memperkenalkan dirinya di hadapan Si-hyun, dan begitu juga dengan Si-hyun. Alex sempat memuji Si-hyun yang merupakan seorang pahlawan dari Korea. Nah, dari tingkah laku si Alex ini langsung membuat Kang Woo ilfil, dan itu juga yang menjadi ending dari chapter kali ini. Ketemu lagi di next video, bye bye.